Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Muhyiddin di channel favorit kita MHD AWD. Langsung saja, di sini kita akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi dengan tema Fatwa, Jurisprudensi, Qadha dan Qanun beserta ruang lingkupnya. Lanjut. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari fatwa, jurisprudensi, qadha dan qanun. Fatwa berasal dari kata fatwa yang artinya nasihat, petua, jawaban, atau pendapat. Secara istilah, fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi dari seorang mufti atau ulama atau juga lembaga atau bahkan perorangan yang diakui otoritasnya untuk meminta fatwa. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi di sini adalah sekumpulan putusan hakim yang penting yang bersifat umum dan abstrak. Atau jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim-hakim sesudahnya dalam masalah yang sama. Yang ketiga, kita akan bahas tentang qadha. Qadha adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Yang terakhir, kita akan bahas qanun. Qanun yaitu norma, hukum, legislasi atau perundang-undangan. Secara istilah, qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup fatwa. Ruang lingkup fatwa. Fatwa merupakan pemecah masalah umat baik secara individu atau jamaah di semua elemen masyarakat. Di sini juga terdapat hal-hal yang penting dalam fatwa. Yang pertama, fatwa itu menyangkut masalah agama, maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti atau pemberi fatwa. Yang kedua, fatwa tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama. Yang ketiga, fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar. Yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup jurisprudensi. Ruang lingkup jurisprudensi hanya berlaku di pengadilan. Jurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diakui oleh hakim. Yang selanjutnya, peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang ruang lingkup qadha. Yang pertama, qadha merupakan bersifat mengikat dalam artian wajib melaksanakannya. Yang kedua, perangkat dari persengketaan. Yang ketiga, qadha bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis serta sumber-sumber hukum Islam penunjang lainnya. Yang terakhir, qadha terikat pada qanun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ruang lingkup qanun. Qanun bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek muamalah.
Konon merupakan produk legislasi yang berskala perdaerahan atau perda syariah. Yang ketiga, dalam konteks keindonesiaan, konon hanya berlaku di Aceh. Selanjutnya, konon tidak boleh melampaui materi yang seharusnya dimuat di dalam peraturan daerah, dalam artian tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selanjutnya, ketentuan hukum berdasarkan fikih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha. Dan demikian penjelasan dari kami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.